Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salpiana STP MSI. Saya adalah salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Sidenden Rapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengetahuan bahan hasil pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai bahan komoditi hasil pertanian. Komoditi hasil pertanian berupa produk nabati dan produk hewani. Kemudian mahasiswa akan dibimbing untuk mengidentifikasi bahan hasil pertanian sesuai dengan standar mutu yang berlaku, yaitu Standar Nasional Indonesia, dan bahan kajian hasil pertanian dalam Al-Quran. Ulasan materi pembelajaran meliputi aspek karakteristik fisik, kimia, biologi, fisiologi bahan, sumber produksi, varietas, fisiologi pasca panen atau pasca mortem, morfologi, perlakuan dan persiapan untuk penyimpanan, pemasaran, dan pengolahan lebih lanjut. Kemudian pengelompokan berdasarkan kesamaan sifat atau sumber, yaitu kelompok serealia, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, daging dan hasil peternakan lainnya, ikan serta hasil perikanan lainnya, bahan penyegar, rempah-rempah, aditif makanan, serta pengetahuan bahan kemas. Sistem pengajaran yang saya terapkan yaitu menerapkan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery adalah bagaimana menyampaikan materi pembelajaran yang saya berikan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi yang terjalin antara sesama mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada assessment, yaitu pemberian tugas dan kuis kepada mahasiswa untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Kemudian, asesmen yang diberikan tersebut tentunya sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian CPMK yang diturunkan menjadi sub CPMK. Nah, pada aspek interaction saya menggunakan beberapa platform aplikasi, yaitu menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, dan WhatsApp. Aplikasi tersebut memudahkan koordinasi saya dengan mahasiswa, serta digunakan untuk mengirim materi berupa modul, PPT, maupun link video. Pelaksanaan kelas biasa saya lakukan secara luring, mahasiswa tatap muka secara langsung di dalam kelas, dan secara daring. Itulah tadi metode yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek asesmen. Saya melakukan proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang diterima. Saya berharap mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Tayangan berikut adalah micro teaching secara luring mata kuliah pengetahuan bahan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Bagaimana kabar puasa? Alhamdulillah. Untuk hari ini, sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa yang dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan, Ibu absen dulu. Baik, yang temannya yang sakit, kiranya dapat diinfokan untuk menyetol surat sakitnya. Ibu. Kemudian Ibu lanjut. Baik, di pertemuan 15
masih halal. Menambah pengetahuan mengenai yang pertama yaitu tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang mana hasil pertanian, yaitu Quran Surah Yusuf ayat 47-49 mengenai konsep penyimpanan biji-bijian. Yang kedua, Standar Nasional Indonesia tentang komoditi bahan hasil pertanian. Ya, bagus sekali. Ternyata masih segar diingatkan mengenai bahasan kita minggu lalu. Nah, masih ada yang bisa menambahkan pembahasan kita minggu lalu yang terkait dengan tadi penyimpanan hasil pertanian dan standarnya. Dari pembahasan pertemuan sebelumnya, kami mengetahui bahwa dalam surat Yusuf terdapat konsep dasar dalam rangka memelihara kualitas hasil produksi biji-bijian. Ya, bagus sekali. Baiklah, kita masuk ke materi. Nah, capaian pembelajaran kita untuk pertemuan kita ini mampu mengidentifikasi serealia dan kacang-kacangan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Bahan kajian: 1. Pengertian serealia dan kacang-kacangan. 2. Jenis serealia dan kacang-kacangan. 3. Karakteristik kimia serealia dan kacang-kacangan. 4. Serealia dan kacang-kacangan sebagai bahan hasil pertanian. 5. Pohon industri serealia dan kacang-kacangan. Lanjut, masuk dulu di pengertian umum. Serealia adalah biji-bijian dari famili rumput-rumputan yang kaya akan karbohidrat sehingga merupakan makanan pokok manusia. Nah, serealia ini sudah umum tentunya kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab serealia apa yang sering dijumpai sehari-hari? Saya Bu. Terima Bu. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini saya menuliskan biji-bijian yang tergolong serealia antara lain padi, jagung, gandum, barley, rye, oats. Nah, ya silakan Adam. Saya Bu. Ya. Apa itu barley, rye, dan oats? Nah, pertanyaan kamu, barley, rye, oats mungkin belum umum kita jumpai memang di Indonesia. Nah, ini di zaman dahulu kala ini barley di luar negeri ini masih dikelompokkan sebagai bahan untuk makanan ternak. Nah, seiring perkembangan zaman berbagai kejadian sehingga barley dan oats ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Namun belum umum memang dijumpai di Indonesia. Nah, untuk misalnya jika ingin mengetahui benar mengenai barley oats ini dapat disearch langsung di media-media untuk mengetahui baik itu gambarnya, informasinya, fungsinya, serta komposisi dari bahan tersebut. Sudah? Lanjut. Ini lanjut ke definisi kacang-kacangan. Kacang-kacangan termasuk famili leguminosa atau disebut juga golongan berbuah kuku. Kacang-kacangan sumber utama protein nabati dan mempunyai daya guna yang sangat luas. Berbagai kacang-kacangan yang telah banyak dikenal adalah kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tentunya di kehidupan sehari-hari kacang-kacangan ini sudah sering kita jumpai. Namun sebagai mahasiswa atau orang yang berkecimpung tinggi dan ekonomi hasil pertanian, kita perlu mengkajinya secara ilmiah. Baik, lanjut lagi. Ini adalah struktur biji dari contoh serealia berupa butir gabah, penangkang butir jagung. Jadi di sini terdiri dari kulit buah, kulit yang bagian setelahnya itu supnya, kemudian di sini yang intinya itu adalah lembaga yang disana butir gabah, di sini adalah butir jagung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik fisik dan kimia dari serealia. Nah, kita sudah masuk di bahan kajian yang ketiga. Nah, sifat fisik
serealia ini saya tampilkan mengenai nama serealia, kemudian di sini sifatnya dari segi panjang, lebar, berat, dan densitas tambah. Nah, sebelumnya ini kami sudah melakukan penelitian mengenai sifat-sifat fisik serealia ini di kabupaten ini, Kabupaten Sdn Rapang, dan ini sampelnya pengambilan langsung di lapangan. Saya perlihatkan dulu jurnalnya mengenai densitas tambah. Jadi sebenarnya simpanan kita tidak salah. Densitas tambah Jagung Hibrida Pertiwi Kabupaten Sdn Rapang. Baiklah, selanjutnya kita masuk di pokok bahasan keempat, manfaat serealia dan kacang-kacangan. Nah, manfaat serealia ini sudah sering terulang-ulang tadi sebagai bahan makanan pokok, kemudian sebagai bahan baku industri. Ini tentunya di bidang teknologi hasil pertanian memanfaatkan teknologi untuk mengolah hasil-hasil pertanian, kemudian bahan makanan kesehatan. Nah, ini dimanfaatkan pula di bidang kesehatan. Lanjut di sini kita langsung masuk di pokok bahasan kelima, pohon industri. Nah, Ibu membahas dulu kajian-kajiannya sebelum nanti kalian diskusi kelompok dan Ibu tugaskan masing-masing kelompoknya. Nah, kita masuk dulu di sini. Pohon industri merupakan informasi berbasis pengetahuan hasil penelusuran informasi yang disusun untuk memberikan gambaran jenis-jenis produk yang dibuat dari suatu komoditas. Nah, ini pohon industri padi atau beras. Ini ditemukan dari padi. Ini contoh pohon industrinya. Di sini padi. Kemudian ini padi. Setelah dipanen terdapat gabah dan jerami. Kemudian gabahnya ini di sini ada garisnya, bisa dijadikan beras begitu. Nah, beras menjadi bahan pangan pokok. Nah, kemudian di sini pangan pokok ini bisa dijadikan beras kacang kulit dan beras giling berkualitas. Nah, ini yang dijadikan pangan pokok oleh beras tadi atau padi tadi, yang awalnya padi. Kemudian pangan fungsional. Nah, selain dari pangan pokok, beras juga dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional, yaitu beras sorghum, beras gizi rendah, dan beras berlembaga. Nah, ini beras juga tentunya menjadi panganan yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, misalnya kue basah, kue kering. Kemudian bahan baku industri, ini beras dijadikan tepung, pangan olahan, tepung instan, kemudian kaki, pangan olahan, kemudian ini jam atau pekat. Nah, mengenai pohon industri dari beras ini, kami telah menerbitkan jurnal, telah melakukan pengabdian di Kabupaten Sdn Rapang, Desa Macangka ini mengenai tepung beras. Nah, Ibu perlihatkan sedikit mengenai pengabdian ini, mengenai pengabdian tepung beras. Nah, pengabdian ini ada sangkut pautnya tadi dengan pembahasan mengenai pohon industri dari beras. Nah, ini merupakan produk dari beras yang kami lakukan pengabdian di masyarakat. Ini berjudul revitalisasi kelompok wanita tani masa depan melalui usaha tepung beras kemasan di Desa Madera, Kabupaten Sdn Rapang. Kembali lagi di pohon industri tadi beras. Nah, di sini tadi posisinya yang pengabdian yang telah kami lakukan di bahan baku industri menghasilkan tepung pangan olahan. Nah, kemudian lanjut dari turunan padi itu gabah, dedak, dan sekam. Ini dimanfaatkan pakan, kemudian ada juga yang memanfaatkannya sebagai pakan serat, kemudian minyak. Kemudian dari sekam ini orang-orang memanfaatkan sebagai
Nah, ini sumber pustaka yang Ibu dapatkan sebelum Ibu menyalurkan ilmu ke mahasiswa sekalian. Nah, tadi kembali ke sini, ini tadi merupakan pokok bahasan terakhir dari perkuliahan matematika ini. Namun, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan tugas kelompok dulu yang dikerjakan sekarang, yaitu masing-masing kelompok membuat pohon industri dari beberapa komoditi. Nah, Ibu bagi kelompok atau misalnya yang ingat kelompok yang sebelumnya pertemuan pertama yang Ibu bagi untuk praktikum, mungkin ya, ya, silahkan ketua kelasnya. Kelompok siapa saja? Kelompok 1 Nur Hilda dan Bu Resmi Sura, kelompok 2 Rizwan dan Andri, kelompok 3 Liliana Juta Alus, Dina dan saya sendiri. Ya. Jadi Ibu minta tolong dibagi-bagi kursinya sesuai dengan kelompok yang tadi. Kemudian menggambar pohon industri sesuai dengan komoditi yang dipilih. Dibagi dulu kelompoknya, kemudian Ibu akan menanyakan komoditi apa yang bisa dibuat pohon industri. Silakan. Bisa Yuli? Bisa Bu. Produk apa yang dipilih kelompok? Kacang hijau Bu. Lanjut ya. Ibu. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3 Bu. Bisa digambarkan oleh di atas supaya teman-teman juga melihat. Bisa Bu. Oke, silakan. Ini sudah. Nah, sedikit kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pohon industri dari kacang hijau. Dari produk kacang hijau dapat menghasilkan beberapa produk. Ada 6 produk, yaitu yang pertama produk olahan bubur bisa menghasilkan bubur kacang, kemudian produk tepung pati bisa menghasilkan tepung, yaitu tepung. Yang ketiga, produk minuman. Produk minuman dari kacang hijau contohnya wedang ronde. Keempat, kacang hijau juga dapat menghasilkan produk olahan kue, contohnya bakpia. Kemudian produk olahan sayur dari kacang hijau contohnya itu toge. Kemudian produk olahannya yang biasa kita pakai sehari-hari contohnya yaitu sampo. Kacang hijau juga dapat dijadikan pakan ternak untuk hewan-hewan. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai pohon industri dari kacang hijau. Apabila akan kepada teman-teman sekalian. Saya, Ya, silakan. terima kasih. Apakah masih ada produk lain yang bisa dihasilkan dari kacang hijau? Apabila ada, coba disebutkan. Baiklah, dari produk kacang
Oke,